Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat. Oke. Amin. Oke, lanjut ya. Jadi, nah, di dimensi rasa tadi sesuatu yang mendistorsi kehidupan kita, ya kehidupan kita tuh adalah perhatikan setiap harinya tentang kita ulang-ulang ya, biar saya bilang melotok kan, tentang belenggu ini. Jadi selama kita mempunyai belenggu hidup, ya rasa ingin dihargai, rasa ingin diakui, ingin mengatur, ingin memiliki, ingin seperti orang lain. Selama kita punya ini akan bergejolak vibrasinya. Ya, ketika ingin dihargai nggak dapat, kecewa, gitu ya, marah dan sebagainya. Ya, ingin memiliki, ketika nggak ada, sedih, masa kehilangan. Ingin seperti orang lain, akhirnya kita nggak fokus terhadap diri kita sendiri, potensi kita diri sendiri. Ya, jadi hilang tuh kepercayaan diri kita. Nah, ini perlu dihilangkan. Nah, kemarin kayaknya nih ada yang kalau nggak salah Mbak Tuca ya, yang men-sharing tentang diagram Maslow, bahwa kebutuhan needs-nya manusia itu dasarnya itu adalah dihargai, gitu ya. Nah, kita tuh oke lah, kita memang ada kebutuhan untuk dihargai, ada, tapi tidak wajib, gitu. Karena kalau ada sudah mengharuskan dan wajib, Anda akhirnya jadi bumerang. Ketika nggak dapat itu, Anda nggak bahagia. Ya, jadi kita melakukan sebaik mungkin performance, persiapan itu untuk dihargai. Oke, nggak apa-apa, itu normal, ya. Tapi ketika Anda mewajibkan, ini jadi masalah, ya. Nah, ketika Anda nggak dapat itu dan semuanya itu karena Tuhan, Anda melakukan itu karena sebagai manusia yang berpotensi, oke kan? Ketika nggak dapat penghargaan dari seorang manusia, oke, karena aku ini adalah sebagai tanggung jawab aku sebagai manusia. Aku melakukan ini, persiapan baik, misalnya rapih dan lain sebagainya, ya. Kalau orang lain tidak menghargai ini, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Anda menggantungkan diri penghargaan itu wajib dari seorang manusia, ketika nggak dapat, Anda pasti kecewa. Itu penjelasannya dari kalau kemarin ada yang bahas kan lumrah banget, itu kan kebutuhan banget tuh dihargai itu. Kalau di diagram Maslow itu tuh ada needs-nya paling dasar, salah satunya itu gitu kan. Oke, ya. Jadi ini saya jawab di sini nih, karena kemarin di chatting juga kan panjang soalnya kalau di WhatsApp. Jadi gitu ya teman-teman. Tapi kita sebagai manusia yang berkesadaran wajib menghargai orang. Ya, wajib menghargai orang. Tapi kita sendiri tidak wajib dihargai. Bisa dipahami? Ya. Kalau yang nggak setuju, silakan ngacung. Setuju banget, Kang. Oke, siap. Kalau nggak kita mau diskusi gitu kalau memang enggak gitu kan. Takut ntar di-strap sama Kang Dani. Satu juga kejauhan nggak bisa. Gitu. Karena ini jadi bumerang dan akhirnya kita jadi menderita kan jadinya. Gitu, bahagianya bersyarat karena dipuji, karena dihargai. Apalagi kalau kita sudah memahami bahwa segala puji itu milik Tuhan, ya sudah milik Tuhan aja kalau gitu ya. Jadi tidak wajib untuk kita tidak lagi wajib untuk dipuji kan, dipuji-puji gitu. Apapun sebagai orang tua, sebagai sahabat, teman. Ini belenggu hidup ini soalnya menguatkan ego banget kan semuanya. Iya, betul. Sangat menguatkan ego. Iya. Nah, egonya ego yang tadi itu ya, ego yang dipenuhi dengan nafsu, bukan yang ego yang diberkahi. Bukan. Ini salah satunya. Jadi ini amati yang 5 ini terus menerus. Jadi
gampangnya gini, kalau Anda sedang sedih, kalau Anda sedang kecewa atau marah, cek aja 5 ini. Anda termasuk lagi di apa? Lagi di state mana nih? Lagi ingin dihargai kah? Lagi ingin diakui kah? Atau ingin mengatur? Ingin mengatur tuh karakter orang itu diatur-atur sama kita seolah-olah orang lain itu harus sama dengan kayak kita. Ya, ketika nggak sama, kita kesel gitu ya. Nah, misalnya itu kalau ingin mengatur itu seperti itu. Nah, ini lagi di mana nih? Jadi gampang. Jadi ketika lagi kesel atau lagi marah atau lagi sedih, lagi kecewa, Anda lagi di state mana nih? Pas lagi ingin dihargai kah? Ingin diakui kah? Dan lain sebagainya. Pasti ada di antara ini. Dari Iya, Bibi. belenggu hidup ini kalau dilihat esensinya hampir sama ya dari 5 ini. Kalau di esensinya ya. Intinya itu esensinya ini ingin dihargai, ingin diakui, ingin mengatur. Itu juga sebenarnya ya kalau kita lihat esensinya. Iya, ya mungkin. Kalau, ya, ingin diakui, ingin mengatur juga ingin diakui juga gitu ya. Masih bentuk yang sama sebenarnya kalau saya lihat ya. Bentuknya memang bisa. Gue lagi itu jadinya. Mengatur itu kan menerapkan standar diri kita untuk orang lain. Iya. Jadi orang lain harus seperti kita. Iya. Iya, gitu. Jadi artinya itu pengen dihargai lagi balik-baliknya karena ingin diakui lagi kan kita gitu. Bisa. Jadi dibalik lagi. Makanya nomor 1 nomor 2 ya itu ingin dihargai sama diakui. Balik-baliknya ke sana lagi. Karena ingin dihargai, nggak tahu harga berapa kan. Iya kan? Iya. Tapi kalau mengatur itu lebih ke ini ya, kayak apa ya? Kayak menunjukkan powernya dia. Ya, powernya itu dalam arti apa ya? Otoritas atau kebebasan. Otoritas. Ya. Kayak gitu-gitu. Ya, karena jadi dia merasa harus lebih dari orang lain. Dari orang yang lain ya. Biar gampang nggak, Habibie? Iya, biar gampang nggak, Habibie? Jadi biar gampang ketika posisinya itu lagi apa nih, gitu ya, gitu. Gitu ya. Jadi ini PR kita terus menerus 5 dimensi doa sama 5 dimensi melepaskan belenggu hidup. Oke. Nah, terus gimana kalau kejadian nih, gitu ya? Kalau kejadian kita ada rasa itu gimana? Nah, Anda cukup bilang begini. Oke, misalnya ketika kita tidak dihargai nih. Oke, meskipun saya tidak dihargai, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya. Saya terima, acceptance. Ya, jadi dari dimensi tadi tuh ada rasa kekhawatiran atau marah, 200 ke bawah, Anda langsung naik ke atas. Langsung di frekuensi acceptance. Ya, tadi kan di tabel itu. Langsung balik ke sana. Jadi, oke, meskipun saya nggak dihargai atas jasa-jasa saya, misalnya atas pekerjaan saya terima semuanya, karena ini semuanya saya curahkan, saya niatkan semuanya lillahi ta'ala atau karena Tuhan misalnya. Udah, just itu netral langsung. Ya. Kalau masih di situ masih ada, ulang-ulang aja kata-kata itu. Ulang lagi. Sampai paham gitu. Gitu. Bisa dipahami ya? Cara pelepasannya seperti itu dengan acceptance. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Satu cak nih, Kang. Iya, silakan. Di teks. Oh iya. Dimensi rasa dibandingkan perkataan pikiran sebagai doa itu dia berapa persen perbandingannya antara dimensi rasa dan perkataan atau pikiran sebagai doa? Persentase porsinya. Porsinya kalau di penelitian medan energi ya, rasa sama pikiran itu rasa tuh 5 kali lipatnya. 5 kali lipatnya pikiran. Ya. Jadi ya kencang lah, lebih kencang. Ya pokoknya saya nggak tahu ya, kan ini kan presentasi begini kan nggak ngerti. Cuma kan kita bisa paham lah gitu kan, pasti lebih besar lah gitulah dimensi rasa itu.
Jadi, Iya Kang, mungkin saya bisa inget eh, Kang Dani pernah muterin film yang itu loh, yang orang ya, ada ya tumor, gitu. Eh, yang ada tumor kan itu pakai dimensi rasanya lebih kuat ya. oh iya iya, dengan kata-kata juga ya yang itu terus pakai bahasa Iya, itu. Ya, ya seperti iya. itu. Jadi ketika mengatakan sesuatu dengan mengikutkan dimensi rasa itu sangat berbobot banget gitu. Ya. Jadi kalau saya memutuskan sehat, memutuskan sehat, saya memutuskan sehat gitu ya. Tapi hanya kata-kata doang, itu belum berbobot. Tapi ketika oke, saya memutuskan saya sehat. Saya putuskan saya sehat. Itu beda bobotnya. Ya. Makanya kalau dulu misalnya ada yang misalnya doa-doa ustadz misalnya atau kiai gitu ya. Bacanya sama misalnya Al-Fatihah, tapi kok Al-Fatihah yang ini beda gitu ya. Misalnya gitu ya. Kenapa beda? Karena bobotnya, bobot keyakinannya, bobot rasanya beda gitu. Jadi ini juga ketika afirmasi misalnya kalau itu afirmasi doa itu juga libatkan dimensi rasanya ya. Nah, tadi kan cerita di awal bahwa aku tuh bukan hanya yang aku pikirkan. Karena banyak banget yang bilang bahwa aku tuh sesuai yang aku pikirkan. Enggak, ya, enggak cukup itu. Kebayang kalau aku sesuai yang dipikirkan. Kebayang kita mikir apa aja sih setiap hari. Iya nggak sih? Terus akhirnya jadi terwujud blank, 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 blank gitu kan. Bisa jadi akhirnya dapat sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ada yang enggak gitu kan. Enggak. Jadi yang dipikirkan itu doa terkabul ketika sudah masuk ke dimensi rasa gitu. Ya, malah saya lebih berkeyakinan aku tuh apa yang aku rasakan. Bukan aku yang aku pikirkan. Kalau pikir itu masih di permukaan soalnya belum masuk. Ya, karena daya hidup itu rasa. Ya, jadi aku yang aku rasakan. Jadi kalau aku yang kaya, karena aku merasa kaya, bukan aku pikir kaya. Kalau aku pikir kaya masih ilusi. Tapi kalau karena aku merasa kaya, ya aku kan kaya gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Aku yang selaras misalnya gitu kan. Di pikiran doang, tapi ketika ada masuk oke, aku yang selaras dengan semuanya, vibrasi semuanya. Nah, itu pasti selaras. Ya, gitu. Dapat poinnya ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kang saya tergelitik jadi. Oh, asik dong. Tadi Kang ini bilang dimensi perasaan tuh boleh dibilang kuncinya ya dalam berdoa. Tapi kenapa baperan tuh dianggap konotasinya negatif? Padahal itu saya merasa sekarang paling beruntung karena dari dulu orang bilang tuh saya sangat perasa gitu ya. Tapi justru sekarang apa yang saya rasakan itu justru modal saya berdoa gitu kan. Iya, kan konotasinya baperan itu tuh kalau bahasa Sunda mah belikan gitu. Belikan itu apa ya? Suka merajuk gitu ya. Merajuk gitu ya kalau orang orang Minang mah gitu kan. Jadi sensitif gitu. Sensitif tuh gampang kepicu, ke-trigger. Baperan itu seperti itu. Tapi kalau perasaan-perasaannya tuh perasaan yang dipegangnya itu adalah percaya diri, optimis ya. Terus keberanian, love, ya, acceptance, ya itu beda lagi. Itu baperan yang bagus. Tergantung baperannya Mas Budi, baperan yang mana. Ya, karena kalau rasanya baperannya yang misalnya 200 ke atas, ya itu jadi sesuatu yang hidupnya berkelapangan. Tapi kalau yang ke bawah, ya itu juga akan diterima juga. Dapat poinnya ya Mas Budi ya. Jadi mau yang mana cek dulu baperannya yang mana nih. Boleh Mas Budi baperan boleh.
Soalnya ini diulang-ulang pertanyaannya. Oke, tinggal menyadari kita baperan di mana gitu ya kalau mau baperan itu. Kang mau Oke. nanya, Kang, Iya, Kang Habibie. 5 dimensi itu tadi ada niat, pikiran, Perasaan. perasaan, kemudian ada perkataan dan sikap. Nah, Ya. di niat dan pikiran serta perasaan ini mainnya sekaligus ya, Kang. Kalau kita mau membentuk diri sekaligus Ya, ya. secara bersamaan bisa, gitu ya, Kang? Ya. Atau Niat awal dulu. teknisnya niat. ya, kita bicara, nah, seolah-olah kayak serentak ya, seolah-olah ya memang. Maksudnya ini kita mau bicara teknisnya, Ya, kita prakteknya gimana, Kang? Ya, oke. Jadi niat itu kalau saya, niat ini sengaja dikasih jeda waktu. Oh. Jadi tidak ada barengan. Karena supaya tidak tercampuri oleh pikiran. Jadi saya perhatikan niat saya terus-menerus. Jadi kalau bahasa Sunda mah karateg hatena gitu ya. Karateg hatena itu apa ya? Dorongan hatinya itu apa, motifnya apa? Itu dirasakan. Jadi kalau pikiran kan di sini nih letaknya. Ya. Kalau niat itu ini keselarasan antara ini nih. Ngepas nggak gitu? Ya, ngepas nggak? Nah, nanti baru masuk ke pikiran dan perasaan itu kayak samaan tuh. Kayak samaan. Kalau pikiran perasaan tuh kayak samaan, kayak perasaan dulu apa pikiran dulu ya, itu kayak ayam dan telur tuh, yang mana yang muncul duluan gitu ya, karena dia tuh tektok tuh, ya bolak-balik perasaan duluan apa pikiran dulu yang muncul gitu ya, tektok gitu ya. Tapi karena saya suka mengamati diri saya, itu saya mempercayai bahwa pikiran itu duluan. Ya, buktinya apa? Buktinya sekarang misalnya kita merasakan sejuk yuk, kita merasakan sejuk yuk misalnya gitu. Beda kalau sekarang saya bilang gini, kita bayangkan kita ada di puncak, rasanya apa? Nah, ya bisa paham ya? Iya. Jadi pikiran itu pintu gerbangnya, Kang. Yes, betul. Ya, jadi itu. Nanti dari situ mulai tuh ada yang namanya, kalau kita bicara kemarin, ada yang namanya hipotalamus yang mewujudkan apa yang dipikirkan itu dengan kimia tubuh dan hormon yang dikeluarkan sehingga rasa sejuk itu muncul. Jadi dari sini ke sini akhirnya. Ya. Meskipun ini dayanya tuh lebih kecil, ini lebih besar, tapi ini karena ini gitu. Ya. Jadi saya kenapa? Dikasih jeda, kan? Baiknya dikasih jeda antara niat, ya. Niat itu dikasih jeda dulu ya. Niat kita dulu, mematangkan niat dulu ya. Nah, baru ya nanti gitu ya, kan, ya. Urutannya baru nanti masuk 2 dimensi berikutnya gitu ya. Iya. Jadi kalau paham malah langsung masuk ke dimensi pikiran dulu. Oh ya, siap. Gitu ya. Tapi itu latihan, kan. Saya mau buat latihan ini. Iya. Mau dipraktekin. Ya, Anda pikiran sama perasaan itu soalnya langsung kontak. Jadi kayak tadi, kalau niat itu bisa dijeda, karena kalau niat itu lebih ke vibrasi, intention. Ya, niat itu intention. Jadi energi itu sesuai dengan intensinya. Intentionnya baru akhirnya fokus ke apa yang difokuskan di dimensi pikiran. Dia akan ngalir ke sana. Jadi intentionnya apa? Ini penting banget ya. Ini segala sesuatunya dari intensinya. Nah, terus ketika dalam si dimensi perasaan, makanya kalau saya memaknai percaya, yang namanya hati itu bukan di sini. Hati itu di sini. Ya. Setuju. Jadi kalau mau buka hati, ini di sini, buka hati itu di daerah limbik. Dari sini ketika buka hati di sini, ini akhirnya terasa gitu. Ya, di sini. Nah, kebanyakan langsung ke sini nih.
Jadinya pura-pura, ininya belum 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 netral, pikirannya belum lapang gitu ya. Ya, terus langsung ke ya kayak tadi aja misalnya, yuk sejuk yuk sejuk, 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 sejuk gitu kan. Tetap aja kan pikiran ada gitu kan. Tetap ada kan. Ada definisi sejuk itu apa? Iya kan? Berarti saya sekarang mulai ada dapat clue-nya, Kang. Ketika kita mengundang vibrasi sehat atau vibrasi kesejahteraan atau vibrasi bahagia, itu harus sinkronnya di situ ya, bukan hanya di perkataan tadi, Kang ya. Iya. Jadi Ini. ada placebo nantinya kenanya ya. Nah, ada placebo. Ya. Jadi ketika di sini memahami gitu kan. Jadi paham. Tetap paham. Tapi ini tempel kayak hampir nempel ya antara desi pikir sama perasaan tuh. Cuma karena pengamatan itu lebih jeli, jadi akhirnya bisa melihat ini pikiran yang duluan. Gitu. Tapi beda lagi kalau kita bahasanya tentang bahasan ruhaniyah gitu kan. Ruhaniyah mah udah sebelum-sebelumnya gitu ya. Sebelum niat malah. Ya. Sebelum niat malahan kalau di dimensi niat. Nah, ini penting ya. Jadi mumpung ingat jadinya ya. Jadi ketika mau ke niat, pikiran, perasaan itu, kita perlu menyadari dulu diri sejati kita. Gitu. Jadi yang awalnya apa? Diri sejati gitu ya. Atau aku yang ruhaniyah. Nah, baru diniatkan. Baru niat ya. Sehingga kan supaya antara dimensi diri kita tuh yang namanya niat, pikiran, perasaan, perkataan, sama tindakan atau sikap-sikap itu dibimbing oleh dimensi ruhaniyah. Gitu. Tapi kalau misalnya di sebelum niat itu ada hawa-hawa nafsu, itu akhirnya antara niat, pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan, itu akhirnya akan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Itu sih. Ini jadi inget tuh. Makasih ya Allah. Diingetin. Ya Kang, sama-sama. Saya juga. Karena ini materi dasar, tapi yang sering maksud saya ini mungkin diabai, mungkin terlalu mudah terlihatnya, tapi pada prakteknya ini mesti benar-benar kalau menurut saya harus benar-benar dipraktekkan kan, sering jam terbang. Ya, betul. Ini kuncinya di sini, ini kuncinya di 5 hal ini. Iya. Ya. Jadi kita menguasai 5 ini aja, 5 dan terampil melepaskan 5 belenggu hidup yang tadi itu aja. Itu Anda bisa jadi self mastery. Ya. Fokusnya di situ. Jadi paham maksudnya apa yang dikatakan oleh guru ini, misalnya, atau buku ini itu bakal paham ketika sudah bisa memahami ini. Gitu. Yang lain buat taman-taman kosakata aja. Ya. Oke. Terima kasih, Kang. Oke, sip. Kandani, Ya. Tadi Kandani ada bilang mengenai yang pertama itu penting itu diri sejati dulu dipakai, maksudnya worknya itu kerjanya itu start dari situ dulu baru langsung dikembangkan gitu. Itu lebih bagus daripada maunya tuh. Jadi itu kalau maunya itu pasti itu ego sesuatu yang kebalik kan Kandani. Ya. Jadi menyadari dulu. Itu ya. Oke ya. Ya, jadi menyadari dulu ya. Jadi yang jadi gini, yang berniat itu siapa gitu, yang berpikir itu siapa? Diri sejati semua itu dulu. Nah, si ego atau si diri sejati gitu kan? Nah, kalau si ego udah kacau balau juga tuh 5 dimensi dirinya. Akan selaras mendapatkan kehidupan yang bergejolak tapinya. Tapi kalau diri sejati yang berniat, yang berpikir, yang mewujud di rasa, yang mewujud di perkataan, yang mewujud di tindakan-tindakan, itu jadi selaras. Ya. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lain? Diri sejati fitrah, ya, yang fitrah. Makanya kalau Idul Fitri itu kembali ke fitrah, maksudnya kan di Gojlong tuh ya,
digojlok, dibersihkan, dilatih, dikendalikan hawa nafsunya di pas puasa tuh. Kalau lagi puasa tuh kan makna-maknanya itu. Jadi pas balik lagi Idul Fitri itu balik ke diri sejati. Nah, ini perlu dilakukan setiap hari, bukan hanya Ramadan doang gitu ya. Bukan pas puasa aja gitu. Jadi hakikatnya esensinya setiap hari gitu ya. Gitu. Itu mau buat latihan aja Ramadan mah. Oke. Oke, jadi bagi teman-teman yang ini juga saya share juga karena ada tadi saya sempat nggak tahu ini apa masuk nggak ke Zoom. Saya tadi klien saya ingin ini semoga jadi pelajaran ya. Kadang-kadang banyak orang ingin mengubah orang lain. Jadi kita tuh berubah kalau orang lainnya berubah. Gitu. Nah, di hal ini dia ada konflik sama ayahnya, dan mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Saya mohon izin ini cerita tanpa menyebutkan nama. Sebenarnya memang dia pun salah sebagai anak, gitu ya. Tapi karena emosinya, karena ayahnya juga tidak respect sama dia, akhirnya minta maafnya itu tidak terjadi. Gitu. Jadi seolah-olah dia aja nggak berubah gitu. Nah, ini pesannya ya. Jadi fokusnya ke diri kita aja. Ya, jadi transformasi itu ke diri kita karena kita punya tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Jadi perubahan itu tidak akan terjadi jika kita menunggu perubahan orang lain, siapapun itu. Ya, orang lain itu maksudnya orang di luar diri kita. Ya. Juga tidak menunggu perubahan keadaan, tidak menunggu perubahan waktu yang lain gitu kan. Bukan. Tapi diri sendirilah yang memilih dan memutuskan perubahan itu sendiri. Ya, jadi kita yang memilih ini. Mudah-mudahan ketika kita bertransformasi terus-menerus, kita menjadi bisa menginspirasi yang sekitarnya, ya, yang lain pun akhirnya bisa pada momen yang pas gitu ya. Mereka juga bertransformasi atas apa yang kita lakukan, gitu ya, gitu. Ya, oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan. Kalau saya lebih senang pertanyaan itu di sini saja, ya. Jangan sampai saya sudah tutup, biasanya udah tutup nih gitu kan, udah closing, pada chatting gitu kan, pada WA gitu kan. Bukan 1-2 loh yang nge-WA tuh, ribet kan saya jawabnya. Jadi mohon saya tidak menerima pertanyaan di... Nah, kan ketahuan, ayo. Jadi seolah-olah... Nah, kalau gini itunya co-hostnya tadi Mbak Didi. Chattingnya Kenapa? ditampung. Ayo silakan bertanya. Nanti ditampung. Enggak, kalau di chat di luar acara tuh jangan langsung ke Kang Dani gitu. Oh. Oh, Didi juga Harus sibuk kali beristirahat. Harus memanfaatkan Zoom. Ya. Atau di chatting kalau nggak kebaca, ngacung aja gitu kan. Kang nih saya belum sayang juga belum ditanya ini gitu misalnya gitu kan. Belum dibacakan nih pertanyaannya gitu kan. Begitu. Ya, karena mohon maaf ada keterbatasan saya juga, perlu waktu yang lain juga gitu. Oke. Kita meditasi ya, teman-teman. Meditasi ini meditasi untuk apa yang tadi dipahami oleh teman-teman semuanya. Diresapi ketika meditasi, diresapi supaya kerekam ya di memori kita, sampai ke tingkat sel kita, sampai ke tingkat energetik kita, itu kerekam pemahaman dan keyakinan ini ya. Dan kalau memang dalam meditasi itu teman-teman membenarkan ini semuanya atau mungkin sebagian saja Kak ya, kalau ada yang menurut Anda benar, silakan sambil ngangguk-ngangguk. Jadi kayak gitu ya. Jadi kasih simbol ya tubuh kepada kesadaran bahwa saya paham. Oke, saya paham, saya yakin. Itu supaya nempel. Ya, jadi saya nanti akan kasih musik biasa, musik alfa
Dan teman-teman nanti silahkan pejamkan matanya dan silahkan merenungkan kembali pelajaran pada hari ini. Oke, kita mulai. Silahkan tutup matanya, bebas posisi apapun, yang penting sadar sesadar-sadarnya. Kita mulai. Oke, sudah? Oke, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini lebih bisa memahami diri kita, bagaimana juga kehidupan ini seperti apa, gitu ya.
tanda kutip cara mainnya gitu ya. Dan kita akhirnya bisa menjadi self mastery di kehidupan ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ada sesi foto nggak ya? Mas Budi deh yang foto deh. Saya nggak bisa. Bisa Oh, ya? nggak bisa. Nggak bisa. Mbak Didi yang bisa. Mbak Didi bisa? Laptopku nggak bisa print screen. Oke. Ya sudahlah Nggak ya. tahu nih. Kayak agak jadul. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Selalu stay alpha ya. Stay alpha maksudnya terus menyadari diri kita, mengamati 5 dimensi diri kita, dan melepaskan belenggu-belenggu hidup kita setiap waktunya. Ya, setiap waktunya. Jadi inilah kalau Mbak Tuca tadi sempat membahas tentang fitrah ya. Ya inilah kita membersihkan kembali ke fitrah itu setiap hari. Gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu, bahagia dan sejahtera melimpah buat kita semuanya. Dadah semuanya, selamat malam. Terima kasih Kang Dani.